Mau belanja? Mari di baitutaunstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah azanallahu wa iyyakum. Hadirin para asatid juga semuanya yang hadir di tempat ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bermajelis di tempat yang mudah-mudahan Allah muliakan ini. Tidak lain untuk bersama-sama memupuk jiwa kita, baik dengan memupuk dari sisi keimanan juga dari sisi keilmuan. Karena ketika kita berada di majelis ilmu, kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan, dan itu akan sangat berpengaruh kepada keadaan keimanan kita. Dan ini yang kita harapkan, iman kita senantiasa terjaga setiap saat, karena iman di dalam diri seseorang siapapun itu bisa berkurang, bisa bertambah, bahkan bisa hilang dalam sekejap mata, bisa bertambah juga dalam sekejap mata. Tadi sudah banyak faidah yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abdullah Amir Maretan hafizallahu ta'ala. Ana mungkin sedikit menambahkan dari nasihat terkhusus tentang lebih ke thariqah, yakni tata cara atau metodologi bagaimana kita dalam belajar Al-Quran. Sebelum metode apa saja yang harus kita tempuh di dalam belajar Al-Quran agar kita bisa istiqomah di dalam berproses terhadap sesuatu hal, di antara hal yang pokok adalah kita paham tujuan. Makanya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menjelaskan ketika beliau menjelaskan tentang makna doa yang sering dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, doa yang disunahkan dibaca setiap pagi, yaitu meminta ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Beliau memberikan sedikit komentar bahwasanya kesuksesan seseorang itu hendaknya dibangun dulu di atas dua hal. Pertama, tahdidul ahdaf, membuat tujuan. Kemudian fi'lul asbab litahqiqih, menempuh cara usaha untuk mewujudkannya. Jadi kalau kita ingin menempuh suatu proses apapun itu dalam kehidupan kita, apalagi yang akan kita tempuh ini proses sesuatu yang mulia, yaitu belajar agama kita, talabul ilmi syar'i, maka harus ada tujuan yang jelas apa yang kita inginkan dari kegiatan kita sekarang. Kalau seseorang itu sudah jelas tujuannya, maka akan jelas prosesnya dan akan lebih dekat kepada istiqomah. Berbeda dengan orang yang asal-asalan, ada program ini rame ikutan, yang penting ikutan aja dulu. Setelah itu ternyata tidak ada yang dia dapatkan dari keinginannya, kemudian dia terhempas di tengah jalan. Di antara sebab seorang itu nggak istiqomah itu karena nggak ngerti tentang tujuan apa yang dia harapkan dari proses tersebut. Maka dalam kesempatan yang baik ini, insyaallah taala ana akan menyampaikan beberapa tujuan terkhusus dari kegiatan yang akan kita laksanakan setahun ke depan, yakni tujuan dari kita secara khusus
belajar Al-Quran, dalam hal ini belajar bacaan Al-Quran. Maka tujuan ini tentu banyak ya, tapi kita bagi. Yang pertama, tujuan pokok dari kita belajar Al-Quran dan tujuan penyerta. Kenapa mesti dibagikan mana tujuan pokok, mana tujuan penyerta? Agar ketika tujuan penyerta tidak tercapai, tujuan pokok kita sudah tenang dengan hal tersebut. Apa tujuan pokok kita belajar Al-Quran? Tentu yang pertama ingin meraih banyak keutamaan darinya. Keutamaan berupa apa? Yang pertama jelas pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari sisi mana? Dari sisi kita belajarnya, kemudian dari sisi kita berusaha memperbaiki bacaannya. Itu semuanya bernilai pahala. Kita tahu semuanya, satu huruf dari Al-Quran yang kita baca ini bernilai 10 kebaikan. Kemudian juga orang yang terbata-bata tetap Allah, tetap Rasulnya berikan apresiasi, mendapatkan 2 pahala. Kemudian juga kemuliaan-kemuliaan baik di dunia maupun terkhusus nanti di akhirat. Dan itu yang akan kita sangat butuh ya. Kita tahu nanti di yaumul akhir, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sendiri-sendiri, tidak ada orang lain yang peduli kepada kita. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu sibuk dengan dirinya masing-masing. Enggak ada ceritanya teman dekat, bahkan pasangan anak sendiri pun itu meninggalkan kita. Ternyata yang mau membela kita diantaranya adalah Al-Quran. Bisa jadi satu ayat atau satu surah yang kita baca sekarang, mungkin kita berlalu begitu saja kalau kita tidak paham hal itu. Tapi kalau kita mengerti Al-Quran itu nanti akan membela kita, maka satu surah, bahkan satu ayat yang kita baca, kita akan menganggap itu sesuatu yang luar biasa berharganya bagi kita. Mungkin tadi banyak dijelaskan tentang keimanan. Keimanan kita tidak sampai ke bab itu. Kalaulah keimanan kita sampai bahwasanya nanti kita di akhirat sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui perkara-perkara yang diizinkan seperti Al-Quran misalnya, akan menjadikan syafaat bagi sahibnya, maka kita akan berusaha menjadi sahibul Quran. Bahkan nanti Al-Quran akan datang, Al-Quran akan datang menjelma sebagai seorang lelaki yang sahib, seorang laki-laki yang pucat. Karena ibaratnya kita lihat sekarang orang yang habis semalaman begadang atau sedang saum, kita melihat orang itu keadaannya apa? Tidak fresh, pucat. Nanti Al-Quran akan datang seperti itu sebagai saksi kepada Allah bahwasanya aku yang telah membuat dia begadang di malam hari. Dan itu sebuah kemuliaan. Maka tujuan utama dari kita belajar Al-Quran, ingat orientasi kita ke sana. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan-kemuliaan yang lain. Sehingga kalau tujuannya sudah itu, walaupun belajar di sini hanya setahun, tapi belajar di luar sana sampai seumur hidup. Karena konsep dalam ibadah itu bukan masa tertentu, tapi sepanjang hayat kita. Begitupun dalam belajar. Walaupun tidak dipungkiri sebagian kita ada yang terhenti di tengah jalan karena faktor tertentu, maka ingat kepada tujuan yang pokok. Jadi kita ingin meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara tujuan pokok kita belajar Al-Quran itu, dan ini menyambung dengan pembahasan tadi, sebagai sarana penambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sarana penambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran agar masuk ke dalam hati kita perlu keimanan. Dan dengan Al-Quran itu sendiri
keimanan akan bertambah. Maka selain yang kita tahu dari surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surah At-Taubah ayat ke 124. Allah menggambarkan keadaan dua kelompok manusia ketika Al-Qur'an itu turun. Jadi ketika Al-Qur'an itu turun, saat itu direspon oleh dua kelompok. Ada kaum munafikin, juga ada kaum mukminin. Sampai kaum munafikin itu dengan mengolok-olok, wa idza ma unzilat surah faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Sampai mengolok-olok, mereka berkata, ada enggak di antara kalian katanya yang dengan turunnya ayat ini bertambah keimanannya? Maka Allah jawab, fa ammal ladzina amanu fazadatum imana wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang beriman, maka ayat itu menambah keimanan kepada mereka dan mereka merasa gembira dengannya. Maka di sini dijelaskan oleh ahli tafsir, di antaranya oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, kenapa Al-Quran itu bisa menambah keimanan mereka, atau bagaimana cara Al-Quran bisa sampai menambah keimanan terhadap mereka. Maka Al-Quran itu akan sampai menambah keimanan kepada diri seseorang, ya, yaitu pertama bil ilmi biha, dengan mengilmuinya. Jadi Al-Quran akan menambah keimanan kepada kita ketika kita mengilmuinya, dalam artian memahami maknanya. Maka tentu tidak cukup seseorang itu sampai hanya bisa baca saja, bacaan bagus atau hafalan bagus. Sepakat para ulama, yang disebut dengan sahibul Quran itu bukan mujarrad, bukan semata-mata hanya hafal dan bagus bacaan, bukan. Tapi yang dia mengkombinasikan, menggabungkan antara ilmu, amal, tilawatan ilman wa amalan, baik cara bacaan, kemudian pemahaman makna, ilmu juga mengamalkannya. Itu baru dikatakan sahibul Quran. Adapun hanya sekedar membaca saja, fokus sekedar membaca, kemudian tidak berusaha untuk memaknainya, maka betapa banyak orang yang hafal Quran tadi sampai ke tingkat kafir atau sampai ke tingkat musyrik atau ahlul bidah, itu banyak. Ada di sebagian, kenapa kamu tidak mau menghafal? Saya baru harus menghafal kalau baca dulu sholawat 1000 kali, katanya. Baru saya akan pantas untuk menghafal. Jadi penting hal ini, mengilmui terhadap ayat-ayat Allah tersebut. Dan ini semakna dengan penjelasan para ulama, bahwasanya yang dimaksud orang yang mendapatkan khairiyah, kebaikan dari proses ta'allamal Qur'an wa 'allama, belajar dan mengajar Quran, manakala seorang itu belajar atau mengajar tilawatan wa ilman, belajar dan mengajar bacaan dan makna, lafdhan wa maknan, lafaz dan maknanya. Jadi itu yang pertama, keimanan itu bisa bertambah dengan Al-Quran, atau Al-Quran bisa menambahkan kepada keimanan seseorang ketika dia bil ilmi biha, mengilmuinya. Yang kedua, wa fahmiha, dengan berusaha memahaminya, memahami yang dibaca. Mungkin tidak dipungkiri ya, sebagian kita yang baru belajar tajwid Al-Quran, ya, ini dialami oleh banyak orang, lebih fokus kepada ahkam. Bahkan hal itu jadi was-was dalam sholat. Dalam sholat, imamnya takbir Allahu Akbar, kita di belakang, imamnya baca Al-Fatihah. Oh, ini ainnya salah ini. Itu was-was dari syaitan. Itu dijelaskan dalam kitab Ta'assuful Qurra oleh para ulama, itu was-was dari syaitan. Ketika seorang dalam sholat masih fokus dengan tajwid. Bukan berarti ketika sholat baca asal-asalan, bukan. Artinya, apalagi yang berposisi sebagai imam, tentu sebelum sholat dia persiapkan.
agar ketika sholat semaksimal mungkin terhindar dari kesalahan. Kemudian yang ketiga, wa'tiqadiha, dengan meyakini kebenarannya. Ya. Jadi Al-Quran itu akan menambahkan keimanan seseorang dengan meyakini kebenarannya. Betapa banyak orang yang tadi dijelaskan pemahamannya jauh lebih baik daripada kita, tapi mereka tidak yakin dengan kebenarannya. Padahal seandainya seorang itu diberikan hidayah untuk meyakini kebenaran Al-Quran, cukup satu ayat untuk mengimani 6.000 ayat. Cukup dia mengimani dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Cukup ayat itu dia terngiang dalam benaknya, Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada lagi keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Sehingga kalau orang beriman saja kepada satu ayat ini dan dia yakini, udah sesisa ayatnya dia yakini. Kenapa? Ketika datang ayat tentang perintah atau larangan, dia akan menilai ini Al-Quran, benar isinya, nggak ada keraguan, maka dia akan iman. Kemudian yang keempat, wal amali biha, mengamalkannya. Jadi Al-Quran akan menambahkan kepada keimanan seseorang ketika dia mengamalkan isi kandungannya. Dan ini tentu perlu mujahadah. Seperti tadi disebutkan betapa banyak kita yang belajar Al-Quran, yang hafal Al-Quran, tapi ketika kita misalkan mohon maaf jatuh ke dalam kesalahan, gibah, kita lupa ayat wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Padahal ayat itu kita hafal di benak kita. Ketika berhadapan dengan hal-hal yang lain, seolah ayat itu belum pernah terlintas di benak kita. Sehingga pengamalan ini kalau kita mujahadah, berusaha, dan kita bisa untuk itu, maka akan menambahkan keimanan pada diri kita. Kemudian yang kelima, warraghbah fi fi'lil khair, antusias, semangat dalam berbuat kebaikan. Jadi dengan kita antusias, semangat, setiap ada pintu-pintu kebaikan, kita ingin ada di sananya, terlepas orang tahu atau tidak, maka dengan hal seperti itu, keimanan akan, Al-Quran akan menambahkan kepada keimanan kita. Kemudian yang keenam, wal inkifaf an fi'lis syarr, menahan diri dari perbuatan buruk. Jadi ketaatan itu akan menambahkan keimanan, sebagaimana kita menghindari maksiat, kejelekan pun akan menambahkan keimanan bagi kita semua. Maka itu sifat atau kriteria Al-Quran bisa menambahkan keimanan pada diri seseorang. Dan bukan hanya itu, lihat kalau orang beriman ya, wahum yastabsyirun. Selain keimanan itu bertambah kepada hatinya, kepada jiwanya, mereka pun yastabsyirun, merasa bahagia. Bahkan kebahagiaan itu bukan hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tapi dia mengabarkan kepada orang lain atas kebahagiaan yang dia peroleh. Karena sebab apa? Bima mannallahu alaihi min ayatihi wat taufiq li fahmiha wal amali biha. Dia bahagia karena Allah sudah memberikan karunia kepada dia untuk memahami ayatnya, memberikan taufik untuk memahami ayatnya dan mengamalkannya. Wa hadza dalun ala syirahi sudurihim li ayatillah. Dan ini adalah petunjuk, ini adalah ciri bahwasanya hati mereka itu lapang menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa tuma'nina qulubuhum, dan hatinya tenang. Kemudian dan wasur'atin qiyadihim lima tahuthuhum alaih, dan cepatnya ketundukan mereka dari motivasi-motivasi yang diberikan kepada mereka. Sehingga kalau seorang itu keimanannya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pengaruh-pengaruh kebaikan itu akan segera nampak pada jiwanya. Dahulu para ulama ketika mendengar sebuah motivasi kebaikan, maka
seketika itu akan nampak pada perubahan pada dirinya. Dan itu yang akan bermanfaat pada diri seseorang. Maka selain bertambah keimanan juga merasa bahagia. Bahagia karena apa? Karena taufik dari Allah. Dia diberikan kesempatan untuk memahami Al-Quran, untuk mengamalkannya. Bahkan ini menunjukkan kelapangan dada. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya, "Famay yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annahu yas'adu ilas sama." Kalau Allah ingin memberikan hidayah kepada seorang, maka Allah akan bukakan hatinya untuk menerima Islam, untuk tunduk kepada Islam. Adapun orang yang dikehendaki sesat, dia akan hatinya tuh sumpek sebagaimana dia sedang naik ke atas langit. Ini orang beriman. Jadi dengan kita belajar Al-Quran diharapkan keimanan kita terpelihara juga bertambah. Adapun orang-orang munafik ketika mendengarkan Al-Quran, Allah menyebutkan di ayat lanjutannya, ya, kalau adapun orang munafik, wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang di dalam hatinya sudah ada penyakit dari berupa kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, fazadathum rijsan ila rijsihim. Justru yang bertambah itu penyakit, makin sakit. Kita tahu ya, atau kita mungkin bisa rasakan, orang yang memang sudah tidak menerima kebenaran ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia menentang suatu syariat, kemudian kita bawakan dalil, bukan nerima, semakin nentang. Itu diantara alamat Al-Quran itu justru malah menambah penyakitnya. Dalam hal ini Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya menukil perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib, dan ini banyak diriwayatkan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Mubarak. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kata beliau, sesungguhnya keimanan itu awal mulanya putih di dalam hati seseorang. Jadi keimanan, kalau seorang itu punya iman, awal mulanya dalam hatinya itu sudah putih. Maka setiap keimanan itu bertambah besar, maka bertambah juga titik putihnya itu, sehingga hatta yaddal qalbu kulluh, sehingga hatinya itu jadi putih semua. Wa innan nifaq, adapun kemunafikan itu asalnya titik hitam dalam hati. Maka semakin bertambah nifaq, semakin tambah juga hitamnya hati tersebut. Kemudian kata beliau, demi Allah, seandainya lau syaqaqtum an qalbin mu'min, seandainya engkau belah hati seorang mukmin, dibelah, lawajadtumuhu abyad, engkau akan mendapati hati seorang mukmin itu lebih putih. Walau syaqaqtum an qalbin munafik, lawajadtumuhu aswad, dan seandainya engkau belah hatinya orang munafik, engkau akan dapati hatinya itu hitam pekat. Maka dalam hal ini, jadikanlah proses belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran dan lain sebagainya sebagai penambah keimanan semata, bukan yang lain-lainnya dulu. Itu yang kedua, sebagai sarana penambah keimanan. Kemudian yang ketiga, belajar Al-Quran, belajar tajwid itu sebagai sarana untuk mendekatkan kita kepada tadabbur. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muzammil, kita hafal ayatnya, warattilil Qur'ana tartila. Apa yang dimaksud dengan tartil? Ya. Maka para ulama menjelaskan, ya, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan tartil itu iqra'hu ala tamahul. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan. Ya. Dan sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai pentingnya perhatian terhadap bacaan Al-Quran.
Tentu seorang tidak mungkin bisa baca dengan perlahan, dengan benar, kalau tidak belajar cara membaca Al-Quran yang benar. Kenapa demikian? Fa innahu yakunu aunan ala fahmil Quran wa tadabburihi. Karena membaca Al-Quran dengan tartil itu akan membantu, akan menjadi alat bantu untuk memahami Al-Quran dan mentadaburinya. Bagaimana tidak? Sebagian ulama menyatakan al-lafdhu qawalibul ma'na. Lafaz itu cetakan makna. Coba kalau kita bilang, ini orang Sunda kita ya. Misalkan kita bilang ke saudara kita, mau makan sama angen enggak? Itu pas enggak? Mau makan sama angen enggak? Kan ini enggak kena mana? Mestinya angen kacang, angen apa? Lafaz itu cetakan makna. Bagaimana mungkin orang yang mendengarkan Al-Quran, yang faham akan makna Al-Quran, kemudian dia membaca Alhamdulillah, dia akan berkata Innalillah. Tidak mungkin Allah itu terkena alhamd, kecelakaan, nggak mungkin. Kemudian ayat-ayat yang lain. Sehingga dengan kita belajar baca Al-Quran yang benar, diharapkan secara makna tercetak dengan sempurna dan lebih dekat untuk memahami dan tadabur. Dan untuk tadaburlah diantaranya Al-Quran itu diturunkan agar ditadaburi. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan satu ayat yang dibaca dengan tadabur itu lebih aku sukai daripada membaca Al-Quran seluruhnya tanpa tadabur sama sekali. Dan merupakan kebiasaan salaf yang hampir saat ini ditinggalkan adalah seorang mukmin seharian atau semalam suntuk mentadaburi ayat walaupun satu ayat. Nabi SAW pernah melakukan itu. Satu malam beliau terus mentadaburi hanya satu ayat. Dan itu yang mungkin hilang saat ini. Kita jangan ambil ayat yang panjang. Kita ambil surah Al-Ikhlas. Ambil surah Al-Ikhlas. Bagaimana kita menghadirkan hati kita dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan juga oleh dulu sebagian sahabat ketika ada sahabat lain yang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ini fulan kalau sholat malam bacanya Al-Ikhlas saja." Seolah menyepelekan. Kemudian ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau baca Al-Ikhlas?" Kata beliau, orang tersebut, "Aku mencintai akan maknanya." Kata Nabi SAW, "Ingat, kecintaanmu terhadap surah Al-Ikhlas itu menjadikan Allah cinta kepadamu." Jadi jangan disepelekan kita hanya surah Al-Ikhlas tapi mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad Singkit beristinbat dari hadis itu, barang siapa yang cinta tauhid, Allah akan mencintainya. Barang siapa yang cinta tauhid, Allah akan mencintainya. Itu tujuan pokok diantaranya. Masih banyak, tapi kita waktu. Tujuan pokok yang saat ini kita bahas baru 3. Jadi yang pertama, kita belajar Al-Quran itu ingin mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai sarana penambah keimanan. Juga yang ketiga, sebagai sarana untuk memudahkan kita memahami dan mentadaburi ayat. Itu tujuan pokok. Kemudian tujuan penyertanya. Walaupun ini penting, tujuan penyerta dari kita mempelajari Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahlul tajwid, ahlul ada, setidaknya ada 2. Pertama, kita ingin bacaan kita sebagaimana yang diajarkan dan diriwayatkan oleh Nabi SAW. Dan itu yang diperintahkan, Iqra'ul Qur'an kama ullimtum. Bacalah Al-Quran sebagaimana engkau diajarkan. Jadi belajar tajwid untuk apa? Saya ingin bacaan saya sebagaimana bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, saunul lisan anil lahni inda tilawatil Quran. Ini tujuan penyerta, menjaga lidah dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Artinya
Kita nggak ingin dalam membaca itu ada kesalahan. Dan dua tujuan penyerta itu akan kita dapatkan tentu dengan bitta'allum, dengan belajar, dengan sabar, dengan istiqomah, dengan mujahadah, dengan niat yang baik, kita akan mendapatkan bacaan itu. Dengan talaqi, kita akan mendapatkan bacaan bagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dengan talaqi, kita akan tahu mana kesalahan-kesalahan dalam bacaan. Adapun tujuan pokok tadi itu banyak peran dari keimanan kita, banyak peran dari keadaan kita, bahkan sangat berpengaruh ya. Keimanan kita, mood kita, niat-niat kita itu sangat pengaruh. Makanya kalau orang sudah paham terkait tujuan ini, ya, insya Allah akan lebih dekat kepada istiqomah. Saya berikan sedikit contoh. Seorang belajar Al-Quran tidak fasih, maksudnya susah bisanya. Itu kan tujuan penyerta kan. Ingin fasih itu kan tujuan penyerta. Tapi dia obati dengan nggak masalah, saya nggak fasih. Saya berangkat dari rumah ke tempat belajar, itu udah dapat pahala bagi saya. Saya duduk di majelis ilmu, itu udah dapat pahala bagi saya. Saya berlatih huruf demi huruf, itu sudah dapat pahala bagi saya. Kesimpulannya, rugi atau tidak? Rugi. Kecuali orang yang di hatinya banyak fitnah-fitnah yang sifatnya duniawi. Ingin A, B, C dan sebagainya, itu mesti nggak akan belajar, nggak akan istiqomah. Apalagi di dalam Al-Quran sampai ulama menulis fitnatul asanid. Ada kitab yang membahas tentang bagaimana sanad ini menjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Betul, al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Sebagai pertanggungjawaban kesikohan, keaslian, keotentikan sebuah ilmu, sebuah riwayat. Tapi akan jadi fitnah manakala sanad itu dicari, diburu untuk menambah takjub diri kita kepada diri kita sendiri. Tidak dipungkiri orang yang mencari seperti itu, ya. Betul, ada juga yang sikoh niatnya lurus. Isnad itu sebagai tausik pengukuhan tentang keaslian riwayat. Berarti itu sesuai dengan salaf. Sanad itu berlakunya seperti itu. Tapi tidak sedikit orang dengan punya sanad itu dalam hatinya kemudian muncul, saya beda dengan orang yang tidak punya sanad. Dan ini musibah. Sekalipun dia punya sanad serenceng, ya, bacaannya membuat orang takjub, tapi dalam hatinya ada rasa seperti itu, nggak ada manfaatnya dari kertas yang ada nama dia nempel di sana. Bahkan aslinya sanad itu ya bacaan kita sendiri itu. Bacaan kita, niat kita dari membaca, itulah sanad kita. Kalaulah kita bangga dengan sanad kita, tapi niat kita nggak lurus, apakah Nabi SAW mengajarkan kita tidak ikhlas dalam membaca? Tidak, Nabi mengajarkan untuk ikhlas. Berarti engkau membaca Al-Quran, walaupun bacanya bagus, tapi niatmu tidak ikhlas, terputus sanadnya dari Nabi SAW. Karena Nabi memerintahkan membaca Al-Quran agar ikhlas. Bahkan Nabi mengancam orang yang pertama kali diadili dimasukkan ke dalam neraka, orang yang qari'ul Quran, liyuqal qari. Ini perlu dipahamkan. Saya tidak menyepelekan perkara sanad, dan itu penting, tapi tidak juga kita menempatkan sanad itu menjadi gulu, menjadi berlebihan yang kemudian nanti berakibat kecelakaan kita di akhirat. Waliyadzubillah. Demikian yang bisa disampaikan. Adapun untuk rincian bagaimana proses talaki, ya, bagaimana agar terhindar dari kesalahan, insyaallah taala nanti di perjalanan bersama guru-guru pengampu akan dijelaskan perkara itu. Yang paling penting, ingat tujuan kita tadi dalam proses ini, hendaklah luruskan tujuan kita, kemudian singkirkan hal-hal yang bisa mengganggu kita dari keistiqomahan belajar, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan kepada kita agar kita ikhlas dan istiqomah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang sedikit ini bermanfaat.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.